Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar tentang budaya Melayu Riau. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Nah, perkenalkan. Sebelum kita mulai belajar, perkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Bapak Andries Saputra SPD, MPD, dengan alamat email andriessaputra@08_yahoo.com dengan nomor HP 085375374102. Nah, Bapak mengajar di SMP Negeri 12 Pekanbaru, Jalan Guru Haji Sulaiman nomor 37, Kecamatan Senokelan, Kelurahan Padangulan. Nah, sebelum kita masuk belajar, Anda Bapak siapkan buku catatannya untuk ringkas materi kita pada pagi hari ini. Pada hari ini. Nah, setelah siapkan bahannya, Bapak harapkan betul-betul dipahami dengan baik. Jika belum mengerti, diulang kembali video pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai belajar, Pak akan sampaikan beberapa buah pantun. Ke pasar bawah membeli baju, jangan lupa singgah membeli guci. Mari bersama kita belajar budaya Melayu Riau supaya tak hilang petuah negeri. Yang kedua yaitu mari tuan duduk bersandar di tepi danau. Marilah kita belajar bersama-sama belajar budaya Melayu Riau. Nah, sebelum melanjutkan mohon like, komen, dan bisa di-share video ini kepada teman-temannya yang di kelas 7 di sekolah lain. Dan jangan lupa subscribe-nya biar konten-konten pembelajaran budaya Melayu Riau selanjutnya bisa Bapak buat dengan sebaik mungkin untuk kita semua. Oke, di sini kita ada beberapa menu, yaitu menu kompetensi dasar, tujuan, materi, rangkuman materi, atau yang selanjutnya adalah ada refleksi hasil belajar kita nantinya yang Anda harus refleksikan. Ya, selanjutnya adalah evaluasi. Oke, kita masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar kita yaitu 3.1 mengidentifikasi ekologi sosial Melayu Riau, kampung, dan bandar atau kota. Ya, kompetensi 4.1-nya menyimpulkan perbedaan ekologi sosial antara kampung-kampung dengan kota-kota di Riau. Nah, tujuannya adalah melalui kegiatan menyimak, membaca teks tentang kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau yang ada di perkampungan dan di perkotaan, siswa dapat memahami tentang kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan dan perkotaan. Yang kedua, memahami tentang perbedaan kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan dan di perkotaan. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan dan di perkotaan. Yang keempat, menjelaskan perbedaan kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan dan di perkotaan. Nah, materi kita masuk. Yang pertama adalah kehidupan sosial masyarakat Melayu di perkampungan atau bandar. Nah, masyarakat Melayu Riau pada dasarnya terdiri dari dua tingkatan sosial atau golongan, yaitu yang pertama itu adalah golongan masyarakat asli, yang kedua adalah golongan penguasa atau bangsawan, dalam istilah dulunya adalah golongan kesultanan. Meskipun demikian, struktur sosial masyarakat atau orang Melayu Riau sebenarnya longgar dan terbuka bagi budaya yang lain, sehingga bisa kita lihat banyaknya orang Arab dan orang Bugis yang menjadi bangsawan di Provinsi Riau. Karena adanya tingkatan sosial tersebut telah membawa konsekuensi pula di bidang adat istiadat dan tata cara pergaulan dalam masyarakat. Artinya, semakin tinggi golongannya, maka semakin banyak hak-haknya, seperti keistimewaan dalam tatanan pakaian, tempat duduk dalam upacara-upacara adat, atau upacara besar lainnya, akan menunjukkan adanya perbedaan antara posisi tersebut. Kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan atau bandar, lalu bagaimana kehidupan
masyarakat Melayu Riau yang berada di perkampungan. Kehidupan masyarakat Melayu Riau yang berada di perkampungan dengan kondisi alam Melayu merupakan lingkungan sosio-kultural atau sosial dan budaya. Kondisi ini terbentuk berdasarkan letak geografis dan kultural yang berkembang di masyarakat secara evolutif bertahap dalam waktu yang sangat lama. Kampung memiliki ciri-ciri kehidupan sosial dalam ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Alam di perkampungan seperti hutan, tanah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadikan aktivitas sosial. Nah, budaya dan ekonomi. Jika dilihat dari budaya dan ekonomi, menjadi lambang tuah dan marwah, dan menjadi harkat dan martabat suatu kaum, suku, atau pukat. Orang yang tidak memiliki hukum atau orang yang tidak memiliki hutan akan dianggap sebagai masyarakat yang terbuang serta dipandang rendah. Keberadaan hutan dan tanah ini wajib dipelihara dan dibela sebagai wujud dari penjagaan harkat dan martabat serta tuah dan marwah negeri. Penyebutan kampung halaman pada dasarnya merujuk kepada hutan dan tanah yang dimiliki oleh suatu masyarakat Melayu Riau. Alam rimba Melayu ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu rimba larangan, rimba cadangan atau simpanan, dan rimba kepungan sialang, yaitu sekelompok hutan kepungan yang terletak di antara beberapa tanah perladangan. Selanjutnya adalah kehidupan sosial masyarakat Melayu di perkotaan. Bagaimana kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau yang berada di perkotaan? Nah, proses evolusi bandar Kota Pekanbaru pada awalnya dikenal sebagai Kampung Senapelan. Kampung ini dihuni oleh suku Senapelan yang asal-usul nama ini diyakini dari nama pohon sena dengan seorang kepala suku yang disebut Batin. Kampung Senapelan ini awalnya adalah tanah peladangan, padi, yang lama-kelamaan berubah menjadi perkampungan yang diberi nama Kampung Palas. Namun tidak bertahan lama, lalu Batin mencari tempat perkampungan baru yang terdapat pohon sena yang sangat rindang dan indah, sehingga terlihat seperti payung sekaki. Kemudian tempat tersebut diberi nama Kampung Payung Sekaki. Lalu karena berada dekat dengan muara anak sungai, maka sungai tersebut dinamakan sebagai Sungai Senapelan, sesuai dengan nama suku dan dengan Batin pertama bernama Bujang Sayang. Kemudian pada tanggal 23 Juni 1784, Muhammad Raja Muda Muhammad Ali Abdul Jalil Muzamsyah di bawah pemerintahan Sultan Yahya di Siak Sri Indapura menjadikan Kampung Payung Sekaki sebagai pasar yang dibuka setiap pekan yang berada di pelabuhan Kota Lama. Dan pada tahun yang sama, Pekanbaru dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Siak. Lalu pada tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai dasar hari jadi kota Pekanbaru. Pasar pekan ini terus mengalami perkembangan dan menjadi pasar bawah saat ini. Hal ini juga menjadi asal-usul nama kota Pekanbaru, yang berarti pekan artinya pasar dan baru. Lalu sekitar tahun 1950 dibangun pertama kali pasar baru di atas tanah bekas markas batalion yang saat ini dikenal dengan Pasar Pusat. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Kashim II, Pekanbaru menjadi ibu kota distrik Pekanbaru dan onder distrik Senapelan.
Hal ini juga sekaligus sebagai tanda Kota Pekanbaru terus-menerus mengalami perkembangan hingga saat ini. Nah, rangkuman materi kita pada hari ini, kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan dan di perkotaan saat ini terus-menerus mengalami peningkatan dan perkembangan yang sangat signifikan dengan cara terus berevolusi secara bertahap dalam waktu yang cukup lama. Hal ini dimulai dengan pencarian tempat perkampungan dan hutan dan tanah yang selalu berpindah-pindah yang dilakukan oleh kepala suku yang disebut dengan Batin sampai kepada masa pemerintahan Sultan Syarif Qasim II, di mana Pekanbaru menjadi ibu kota distrik Pekanbaru dan Onder distrik Senapelan. Hal ini juga sekaligus bertanda kota Pekanbaru terus-menerus mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga saat ini. Jadi, perjalanan sejarah kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau yang telah mengalami revolusi yang sangat cukup panjang tersebut wajib dipelihara dan dipertahankan serta dibela sebagai tanda wujud dari penjagaan harkat, martabat serta tuah dan marwah di bumi Melayu Riau. Maka sebagai generasi muda, mari bersama jaga budaya Melayu Riau dan selalu lestarikan supaya tidak punah dimakan masa. Nah, untuk refleksi kita pada hari ini, anak-anak Bapak siapkan kertas 1 lembar, buat nama, kelas, pertemuan, tanggal, hari, dan guru mapelnya. Nama guru mapelnya. Nah, selanjutnya adalah setelah mengikuti sesi belajar kita pada hari ini, mari anak-anak semua lakukan refleksi pada diri dengan mengacu pada pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana perasaan anak-anak setelah mempelajari tentang perkampungan dan perkotaan masyarakat Melayu Riau? Yang kedua, pada bagian mana dari materi yang masih anak-anak kurang pahami dan perlu ditingkatkan? Tuliskan pengalaman belajar yang menarik yang anak-anak rasakan. Materi apa yang ingin anak-anak pelajari lebih lanjut? Apa kendala yang anak-anak rasakan setelah belajar daring dari rumah? Silahkan tuliskan. Tuliskan ide kreatif yang Ananda dapat lakukan untuk menjaga budaya Melayu Riau. Jelaskan, selamat bekerja, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga imun tubuh, selalu berpikir positif, dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk evaluasi kita pada hari ini, kerjakan soal berikut dengan baik dan benar, bersikap jujur, bertanggung jawab, disiplin adalah kunci keberhasilan. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkotaan. Jelaskan ciri-ciri kehidupan sosial masyarakat Melayu Riau di perkampungan. Jelaskan terbentuknya nama Kota Pekanbaru. Jelaskan penamaan kampung atau bandar di alam Riau. Kapan dan siapa yang membentuk Kota Pekanbaru? Tuliskan di kertas lembar, buat nama, kelas, pertemuan, tanggal, hari, dan guru mapel. Jangan lupa tanda tangan orang tua di halaman belakang. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi peraturan protokoler kesehatan 5M. Saya Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.